Setelah akhirnya menamatkan Spider-Man 2 yang harusnya nanti menjadi nominasi dari GOTY ya. Hari ini gue ingin bercerita tentang cerita game di masa lampau gue yang mungkin adalah sebuah story yang menjadi kenangan di masa lalu tentang sebuah game yang amat sangat saya senangi untuk dimainkan, tapi juga salah satu game yang akhirnya membuat gua keluar dari atau tidak lagi memainkan game MMORPG, yaitu adalah Rising Force Online. Bagi kalian teman-teman yang nggak tahu, kalau nggak salah sih sekarang tuh udah ada Rising Force Online Remaster. Tapi gue memainkan game yang dulu dikeluarkan oleh Lito ya, yaitu adalah Rising Force Online, di mana kalau teman-teman yang nggak tahu, itu adalah sebuah game MMORPG yang terdiri dari tiga ras. Rasnya itu adalah Akritia sebagai ras terkuat, karena yang lain tidak sekuat Akritia ya. Dan ada ras Belato dan juga yang terakhir adalah ras Kora. Masing-masing dari ras tersebut tuh mempunyai kelas spesialnya kalau nggak salah. Yang Akritia itu adalah ras robot atau cyborg. Yang spesialnya itu yang paling terkenal adalah di striker ya. Jadi yang di launchernya itu yang dia bisa sigemut dan mengeluarkan skill dum 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 gitu. Lupa lagi nama-namanya. Terus habis itu ada Belato yang punya kelas yang bisa naikin mau, yang disebutnya tuh apa, massive armor unit, yang kayak robot gitu. Dan yang terakhir itu adalah Kora yang bisa ngeluarin kelas spesialnya itu bisa ngeluarin Animus, sebuah spiritual summoner kali ya, sebuah spiritual summon yang bisa ngasih damage yang gede banget juga itu Kora itu. Jadi masing-masing tuh punya ininya masing-masing, tapi tetap yang terkuat adalah Akritia. Karena gue sendiri memainkan Akritia aja. Gue lupa waktu itu di server mana di Indo. Gue juga sendiri sudah cukup lama, tapi gue tidak ingin bercerita tentang apa itu RRF online. Dan sekarang juga masih banyak yang mainin. Waktu itu sempat di private server pernah dibuat, dan akhirnya kayaknya RF Remaster keluar lagi gitu yang resminya. Tapi gue nggak mainkan. Tapi game inilah adalah game terakhir MMORPG yang gue mainkan, dan gara-gara game inilah gue tidak ingin lagi memainkan game-game MMORPG. Karena ada beberapa cerita atau alasan kenapa game ini sangat-sangat distraction ya, sangat merusak sekali guys. Game ini tuh bisa dibilang adalah sebuah, gue gak bisa bilang sebuah aib ya, tapi maksudnya sebuah hal yang wah gila, itu dulu tuh sangat-sangat menghancurkan ya. Makanya kayaknya kalau kalian main game MMORPG apapun bentuknya sekarang bro, gue bukannya nggak mengizinkan kalian, itu hak kalian sendiri, tapi bro stop it. Main game single player, main game yang udah, main game-game yang nggak kayak gitulah. Karena game-game MMORPG itu memaksa lo tuh untuk selalu bermain, selalu dan selalu. Kayak beda lah, kayak misalkan lo mainin game Apex, Valorant, game apa, Mobile Legend, Free Fire, apapun itu, lo bisa di waktu lo senggang. Ini game emang didesain untuk game-game MMORPG itu untuk lo terus-terusan main tanpa berhenti. Tapi di sini gue ingin menceritakan ya, kenapa game ini tuh gue bisa bilang bahwa game ini tuh cukup dikatakan merusak gue pribadi ya. Jadi bukan merusak seluruh ya. Karena di game ini sendiri, di game RF Online sendiri, banyak juga yang menghasilkan uang dari joki, dari ngejual CP, yaitu duit di game ini di RF Online. Jadi dari yang dulu harganya kalau nggak salah tuh sejutanya berapa dulu ya? Dulu tuh sempet sejutanya 10.000 apa berapa ya? Sampai akhirnya sejutanya harganya, gue lupa deh. Sejutanya dulu 100.000 apa, sampai akhirnya turun ke 10.000 gitu. Gue lupa lah pokoknya. Intinya tuh harganya dulu mahal banget sampai akhirnya turun. Tapi nanti gue ceritakan lah kenapa akhirnya game itu menurut gue tuh di tengah jalan akhirnya sayang sekali lah ya. Akhirnya rusak juga gitu. Nah tapi yang pasti pertama tuh, game yang pertama ini ya, kenapa game ini tuh gue bilang agak cukup lumayan rusak.
Karena game RF online ini tuh bisa dibilang tuh ngabisin waktu lo tuh banyak banget, banyak banget. Karena di saat lo main, lo masih bisa nge-grinding sendiri. Kadang-kadang lo berdua sama temen lo terus lo nge-grinding. Nah ketika sudah sampai di level-level tinggi, gue lupa di level berapa, pastinya nanti ada promotion class, lo bisa milih kelas baru. Nah di level-level tertentu itu, lo nggak bisa yang namanya grinding level sendiri. Lo harus nge-grinding level bareng sama party. Ada setiap tempat yang khusus buat grinding sendiri tempatnya. Ini buat grinding ini pakai ini, kalau grinding ini gini. Terus ini butuh satu defender gitu, maksudnya butuh yang TB, ini butuh damage dealernya, butuh yang nge-mob juga nih, bagian sini butuh nge-mob untuk narik nanti ntar pokoknya lo nggak sendiri. Kalau sendiri lo akan kesulitan sekali untuk naik level dengan XP yang sangat bapuk. Misalkan naiknya 0,01% atau pas dihitung-hitung, oke, kalau dihitung-hitung nih 0,08% satu momon. Jadi kalau mau naik level lo butuh sekian banyak momon, sekalinya nge-mob itu misalkan dapat berapa? 10 momon. Habis itu udah tuh ya. Naikin berarti naik sekian gitu. Jadi lo bener-bener dibikin waktu grinding itu gila-gilaan banget. Ada satu cerita soal masalah grinding itu, gue sama Batak ya, karena gue mau naikin ke level 50 sih, inget gue. Waktu itu gue sama Batak tag team 2 hari. Jadi ketika gue mainkan gamenya, gue yang grinding, gue menaikin levelnya. Ketika gue harus kerja, waktu itu di weekend ya, gue waktu itu weekend juga harus kerja. Nah di waktu gue kerja itulah si Batak gantiin gue untuk nge-grinding selama 2 hari kurang lebih. 2 hari atau 3 hari gue lupa. Nah disitulah akhirnya naik ke level gocap. Itu non-stop loh. Dan di era itu warnet tuh masih banyak banget warnet. Tapi karena waktu itu gue sampai sengaja untuk naikin level itu, gue sampai ngambil internet di rumah lah yang pakai gila, itu duitnya gede banget cok. Tapi itu ngomongin di cerita selanjutnya lah kenapa alasan. Nah, intinya tuh ketika lo mau naikin level itu lo butuh grinding yang lama, butuh waktu yang banyak, butuh party yang benar-benar niat juga untuk naikin level. Kalau enggak, lo akan sangat kesulitan sekali untuk bisa naik level. Dan karena juga kalau lo sendirian udah XP-nya kecil, kalau lo mati kepotong XP-nya cukup lumayan gede. Misalkan kalah mati 2-3% mati, sedangkan dapatnya 0,08, dan damage-nya musuhnya itu nggak make sense, nggak masuk akal gitu. Jadi sakit banget gitu kalau lo sendirian. Ya udah, akhirnya itu salah satu kenapa alasannya itu ini game tuh ngerusak banget cuy. Yang kedua juga, untuk gue orang yang cukup lumayan introvert sebenarnya, game ini tuh memaksa gue untuk kenal banyak orang di luar dari kebiasaan gue bermain. Kalau dulu mainnya itu sama teman-teman yang kita kenal. Nah, game RF Online ini, gue itu seingat gue tuh game ini gue mainin di akhir penghujung masa gue kuliah. Seingat gue ya, di masa-masa kuliah atau di penghujung masa kuliah, gue lupa. Jadi itu kebawa sampai ke dunia kerja, sampai gue di awal-awal kerja gue juga masih mainin game ini. Nah di masa kuliah itu game yang mainin game RF Online itu nggak banyak. Waktu itu yang mainin di circle temen gue itu, yang mainin game RF Online tuh kayaknya cuman gue aja sendirian. Karena yang lain itu masih ada yang mainin Area L, masih ada yang mainin Ragnarok Online, sama satu lagi tuh mainin, si Batak mainin apa? Oh, Seal Online. Jadi gue satu-satunya yang bisa dibilang di circle nongkrong dia adalah yang mainin MMORPG RF Online. Jadi itu berasa banget bahwa gue tuh mau gak mau harus kenal sama guild gue sendiri. Gue punya guild gue sendiri, gue kenal sama mereka. Ternyata orangnya juga di Sunter, orangnya ada di mana gitu. Jadi dan kita udah kayak punya waktu ngumpul sendiri, mainin sendiri, dan memaksa lo untuk keluar dari comfort zone lo sebagai seorang introvert, harus kenal di luar dari circle lo. Ya gak apa-apa juga sih, temennya jadi banyak. Nah lalu yang selanjutnya, jadi game RF Online itu tuh punya satu sistem war yang menurut gue sangat-sangat amazingly good. Gue gak tahu ya, karena mungkin gue gak bisa bilang di MMORPG yang lain, karena mungkin gue tidak seintu RF Online. Tapi RF Online itu warnya tuh gila banget. Kita ada satu tambang yang kita perebutkan. Karena inti dari game ini tuh adalah 3 ras ini akan memperebutkan tambang di waktu-waktu tertentu untuk resources mereka. Yang dimana resources itulah yang akhirnya meningkatkan kualitas dari ras tersebut, kasarnya gitu ya. Nah war yang gue inget itu warnya itu sehari ada 3.
Jadi jam pagi jam 5 seingat gue, siang hari atau sore ya jam 1-an ya, gue lupa yang siang karena siang kebanyakan gue kerja atau nggak kuliah kan. Lalu yang malam yang paling rame, paling rusuh, paling gila itu adalah jam 9 malam. Jadi waktunya itu 3 kali war. Dan di 3 war itu tuh bener-bener rusuh banget guys. Jadi ada satu tempat tambang di mana tambangnya itu lo harus hancurkan. Yang last hit itulah tambang itu milik daripada si last hit itu. Sedangkan pada saat lagi lo mau nambang, lo akan ketemu 3 ras itu dalam satu waktu yang sama. Jadi udah mukulin si tambangnya atau apanya gitu yang ditukulin tuh, itu kita juga harus berantem sama yang lain-lainnya. Jadi ada yang tukang tahan TB di depan, yang launcher di belakang itu. Jadi ketika tambangnya udah tinggal sedikit banget ya, itu rusuh banget guys. Udah semuanya nyerang tambang, musuhin musuh kita juga hancur-hancurin supaya dia nggak bisa ngehit juga. Wah itu bener-bener chaos banget, tapi seru banget. Seru banget karena entar ada yang cicil-cicil dari samping dan yang lain-lainnya gitu ya. Bahkan waktu itu gue sampai kesel banget sama Belato dengan maunya itu ya. Yang dimana gue nggak tahu seberapa mahal maunya, tapi kalau mau hancur tuh kita senang sekali ya. Yang paling gue kesel itu adalah healer dari Belato. Yang heal itu wow nge-heal terus tuh nggak berhenti. Terus dia punya skill evade gitu ya, yang bikin susah banget dikenain. Pokoknya jadi seru banget lah warnya. Nah karena warnya sendiri itu punya waktu yang banyak atau ada 3 waktu, jadi nggak mungkin kita mainin war tiga-tiganya. Jadi waktu pada saat itu gue ada bertiga waktu itu. Waktu itu yang adalah gue, Gesta dari Bogor sama Franz di Cawang. Jadi Franz di Cawang itu main di pagi hari. Franz itu yang megang perang di pagi hari. Gue yang si Gesta Bogor itu yang perang di siang hari atau sore hari. Gue lupa nih yang siang tuh war jam berapa ya. Dan gue adalah yang megang war di jam 9 malam. Waktu itu kita sempat jadi warcon sama jadi arcon sebentar di Akritia waktu itu. Dan kita ganti-gantian aja tuh. Dan kita selalu, jadi karakter kita itu ada satu karakter yang bener-bener kita kita jagain banget atau kita mainin banget terus-terusan. Karena di cara itulah yang kita bertiga pegang. Ya karena balik lagi warnya 3 kali sehari. Jadi mau gak mau lo harus punya lebih dari satu orang untuk megang satu char. Apalagi kalau lo memang bener-bener mau dapetin hasil maksimal di game tersebut. Nah waktu itu gue sama si Franz sama si Gesta di Bogor, gua di bayangin aja gimana ceritanya. Gue kalau Franz masih oke, Cawang nggak jauh dari gue ya. Gesta cuy di Bogor tuh gimana ceritanya kita bisa sampai kenal dia, gue juga sampai lupa ya. Waktu itu kalau nggak salah sih kayaknya gara-gara car gue yang lain, kita ngobrol-ngobrol terus habis itu kita apa-apa akhirnya kita sepakat untuk kayak oke, cara ini yang kita mainin ini bertiga gitu. Itulah yang terjadi dengan car gue. Kalau nggak salah nama car gue waktu itu adalah Dryad. Mungkin kalau temen-temen dulu pernah main di server, gue lupa juga server apa. Gue pernah jadi warcon intinya di dengan nama Dryad. Itu yang megang Gesta, gue sama si Franz. Itu yang ketiga ya. Jadi kenapa game ini tuh agak ngerusak, karena ya balik lagi gamenya kayak begitu warnya. Yang keempat soal masalah nggak lepas dari penempaan armor dan senjata. Ini adalah sebuah game yang di awal kerja gue tuh sampai nyisihin duit mati-matian hanya demi beli voucher game biar bisa dapet yang namanya buat nempak dari +3 ke +4 atau enggak dari +4 ke +5. Bro itu nempanya tuh iblis. Gue lupa yang harus gue tempa apa, seinget gue kaki atau enggak tangan. Setinget gue sih. Kalau waktu itu pas Dryad itu gue megangnya tuh pas lagi tameng ya, TB ya. Berarti harusnya tamengnya yang gue plusin. Tapi kan gue juga punya cara lain ya, yang berupa striker, dimana gue harus kayaknya sih kritikal nih harus tangan ya. Atau iya kayaknya sih tangan, gue lupa lah. Pokoknya anak RF mungkin lebih tahu ya. Gue sih jujur aja ini udah di atas 10 tahun yang lalu dan gue gak pernah nyentuh, jadi gue cukup agak lumayan lupa. Dan itu bisa banget pada saat era itu tuh ngabisin dana guys. Jadi duit yang dipakai itu, gue gak tau deh lo ngalamin apa enggak di era-era MMORPG gitu. Jadi kayak lo tuh yang namanya makan nasi sama kerupuk atau nasi sama garam, it's real bro. It's real. Yang namanya
makannya gitu ya, it's real karena demi voucher gamenya itu bro. Ya supaya nanti lo ngebeli biar tempatnya tuh bagus, karena kalau udah plus 5 plus 4 minimal plus 4 lah ya. Kalau sampai sampai plus 6 sih kayaknya gue seumur hidup juga nggak pernah megang plus 6 gue. Kayaknya gue sampai dimentok di plus 5, itu pun sekali kayaknya. Dan tololnya gue tempat ke plus 6 yang gila ya, itu gila. Oh enggak, sebelum ke yang terakhir tuh soal ngomongin tempat ya. Ini tuh ada rumor-rumor yang mengatakan kalau nempak di RF online itu kayak nempaknya tuh ada caranya. Jadi pertama soal masalah tempat. Tempatnya itu nempaknya itu adalah di tempat tele utama, di ruang guild katanya. Itu dua adalah tempat yang bagus, salah satunya adalah di ruang guild. Yang kedua tuh soal waktu. Waktunya itu antara pagi-pagi tuh kayak jam 7, jam 8 atau sore gitu ya. Jam 4, jam 5. Yang terakhir tuh adalah pas ganti hari 00. Itu adalah waktu yang terbaik katanya. Terus yang terakhir tuh ada soal masalah apa namanya? Jampe-jampe atau teori-teori jampe-jampe gitu ya. Dimana kalau lo mau berhasil satu, kayak misalnya lo ganti hari jam 00, jadi 1 menit atau 2 menit sebelum itu lo log out dulu. Jadi sebelum dia ganti jam lo login lagi. Jangan sampai ngelebihin dari 0. Wah gitulah pokoknya. Dan gue sampai iseng gue coba jalanin, enggak bro, tetep itu ngabisin dana, tetep itu nggak selalu berhasil. Emang itu udah hoki-hokian, emang biji. Gue yakin waktu itu Lito kaya raya gara-gara game RF online. Lito kan yang ngeluarin kalau nggak salah ya. Itu kaya raya, gue yakin seyakin-yakinnya. Gue yakin banyak yang beli voucher gamenya itu, banyak. Gue gak tahu waktu itu voucher game dibeli untuk apa aja. Kalau nggak salah sih pokoknya salah satu yang gue inget waktu itu gue beli voucher gamenya adalah untuk keberhasilan nempak. Karena nempak itu membutuhkan beberapa, selain tempaannya juga yang maksudnya mau dimasukin. Jadi ada beberapa item di sekeliling dia yang lo pakai untuk mempermudah atau meningkatkan ya kali ya, meningkatkan chance lo untuk bisa ke upgrade ke plus selanjutnya. Setiap plusnya itu masing-masing chance itu beda-beda. Dan ya gitulah yang gue inget, tapi gue bisa banget lupa ya, jadi bisa banyak salah. Tapi yang gue inget kurang lebih kayak gitu. Yang terakhir, kenapa game ini bisa ngerusak? Ini adalah salah satu cerita yang tidak akan pernah bisa gue lupakan, yaitu adalah lu bisa banget kehilangan pacar gara-gara game ini. Kalau pacar lo nggak main game MMORPG, gue ngerti makanya kenapa orang-orang tuh banyak banget yang main MMORPG di era Ragnarok itu bawa pacarnya, dan pacarnya tuh jadi healer gitu, nemenin dia hunting berdua. Karena kalau enggak bro, lu bisa kehilangan pacar lo. Gue inget banget waktu pada saat itu gue punya pacar ya, waktu pada saat itu ya, itu pada saat lagi war. Jadi sebelum war nih jam 8 dia nelfon, halo ini gini, nanti aku mau war dulu jam 9. Kok kamu sekarang akhir-akhir ini lebih milih untuk bermain ini daripada nanti abis selesai war tuh masih war bro. Abis selesai war itu masih war. Kita kalah nih, tambang gak keambil nih, kita kesel, kita serang Bellato, kita serang Cora. Itu bisa 2 jam kemudian. Masih begitu terus tuh, bisa sampai jam 12-an. Terus yang ada setelah berapa kali kayak begitu, aku war dulu jam 9, aku war dulu jam 9. Sampai akhirnya berantem soal masalah si game ini. Kamu lebih memilih game daripada apa-apa. Bro, sampai malam minggu aja gue lebih milih, oke kita main aja RF online daripada pacaran ya kan, dan yang lain-lainnya. Sampai ada satu kejadian di mana ketika gue waktu itu lagi siap-siap mau war apa segala macem, pokoknya kita harus menang dan segala macem. Tiba-tiba waktu itu cewek gue pada saat itu nelpon. Gue lihat, gue lempar ke kasur HP-nya. Gue cuma bilang tidak penting, war lebih penting. War, I'm coming. Langsung teriak, are you ready for war? Gitu kan. Bro, sesat itu loh game MMORPG. Bayangkan gak sih lo bahwa wanita kan harta tahta wanita sih. Waktu itu terganti harta tahta RF online pada saat itu, lo bayangkan. Sampai segitunya game MMORPG.
Dan di akhirnya kenapa gua akhirnya berhenti juga memainkan RF Online adalah waktu itu ketika cheater udah mulai banyak yang masuk, banyak yang datang, game itu jadi nggak seru banget. Jadi yang masing-masing itu eh, nggak seru lah. Jadi yang namanya damage-nya udah nggak masuk akal. Kadang-kadang kita kalau ketemu Belato itu atau mau itu kan kita selalu inget ya kalau yang levelnya belum nyampe level 50 gitu, mukul mau yang level gocap itu nilainya cuma satu sampai bego, sedangkan dia mukul kita bek bek mati, bek bek mati, ya kan. Dan ketika pada saat cheat itu ada Belato yang mau itu, dia seneng nggak seneng sih, mereka adalah yang paling kasihan karena pada saat cheater-cheater udah pada bermunculan di RF Online, Belato dari maunya sendiri tuh banyak banget yang hancur, dari banyak banget yang menggunakan skill di striker untuk damage-nya tuh nggak berhenti-berhenti dan gede banget gitu ya. Dan akhirnya banyak banget mau yang hancur dan itu membuat game itu jadi tidak menyenangkan. Akhirnya gue memutuskan di satu titik akhirnya gue berhenti untuk memain game RF Online. Dan setelah gue merenungkan diri, mencoba untuk bertobat dan juga memberikan waktu untuk diri gue berpikir, gue tahu bahwa game MMORPG ini adalah sebuah game yang syarat dengan godaan dan iblis. Yang akhirnya gue waktu itu bilang bahwa gue tidak akan lagi bermain game MMORPG lagi. Karena begitu banyak menghabiskan banyak waktu. Seneng sih, senengnya tuh karena lo akan ketemu banyak banget sama orang-orang lain selain circle lo yang ada di situ. Sama seperti game kayak sekarang di mana lo bisa ketemu di Discord, di mana lo bisa ketemu sama orang yang nggak kenal terus habis itu lo bisa bikin party dan akhirnya kenal kayak gue di Dota gitu. Yang satu ada di Jambi, yang satu ada di Kalimantan, yang satu ada di Jakarta mana, yang atau di mana, dan kita jadi kenal satu sama lain. Tapi di era sekarang itu mungkin itu merupakan satu hal yang cukup lumayan umum. Tapi di era pada saat itu kayaknya game MMORPG lah yang mampu melakukan sebuah hubungan antara orang yang jauh dan dekat karena satu game, itu adalah game MMORPG. Jadi itu salah satu hal yang sisi baiknya gitu ya. So, sisi baik keduanya juga itu memberikan job juga untuk beberapa orang seperti lo jadi joki, dan jokinya juga tidak murah untuk bayarnya karena memang lo akan menghabiskan banyak waktu di game tersebut, dan juga ngejual kalau lo ngedapetin duit currency dalam game tersebut, lo bisa jual itu dengan harga yang nggak murah, jadi lo benar-benar bisa ngasilin duit cukup lumayan gede gitu ya dari situ. Bahkan kalau dibilang lo bisa banget waktu itu kayak, maksudnya kayak tuh kayak dalam konteks mahasiswa pada saat itu, karena waktu itu mainnya mahasiswa. Jadi lo bisa kaya bro jadi pas jadi mahasiswa gara-gara game. Karena lo jadi joki, lo jual ke pantesan banyak yang nggak selesai kuliahnya atau molor-molor. Karena lo bisa ngasilin uang dari situ. Itu adalah sisi plusnya ya. Sisi minusnya adalah bro, lo nggak punya kehidupan yang lain kecuali di depan PC. Itu adalah cerita yang gue pengen bagi ke kalian. Bagaimana bukan kepada gamenya seperti apa, pertarungan apa yang menarik, tapi game ini tuh memberikan efek apa yang terjadi, dan masih banyak lagi cita-cita gue tentang yang lainnya. Tapi pertanyaan gue juga kepada kalian tuh adalah, ada nggak game yang bener-bener tanpa sadar tuh ngerusak lo gitu, yang sampai suatu hari terus mikir kayak anjir nih game tuh gue habis di game ini, umur gue habis di game ini gitu. Kalau gue mainin game yang lain mungkin gue sudah berkelana kemana-mana gitu. Atau mungkin gue kalau udah belajar mesin mungkin gue udah bisa bikin motor sendiri gitu. Game yang gue tadi sebutkan adalah game Rising Force Online. Pertanyaannya adalah, apa game kalian yang menurut kalian dulunya menyenangkan, setelah dipikir-pikir it's very very distraction atau gila banget lo maininnya sampai lo banyak menghabiskan waktu, tenaga, resources, dan bahkan mungkin bisa aja lo berantem sama pacar lo, berantem sama orang tua lo, or whatever. Lo bisa kasih tahu gue di kolom komentar, dan mungkin nanti akan pada saat di podcast Sabtu Gaming gue akan bacain komentar-komentar kalian tentang game-game yang kayak begini. Oke, sampai situ aja gue ceritanya, and I'll see you next time boys, bye bye.